Ketika Yang Xiao pertama kali muncul dan mengambil jam pasir tak berujung dari Raja Angin, hubungan antara itu dan Yang Kai terputus. Tetapi ketika Yang Sue menggunakan seni rahasianya, koneksi itu disambungkan kembali. Dia tidak bisa melihat atau menyentuhnya, tetapi persepsinya sangat jelas. Seolah-olah hidupnya terikat pada jam pasir yang tak berujung ini. Yang Sue tidak membalik jam pasir seperti yang dilakukan Raja Angin, hanya mengarahkan jarinya ke sana. Dalam sekejap, 10.008 butir pasir surgawi terbang keluar dari jam pasir, menembus belenggu jam pasir dan berubah menjadi aliran pasir kecil yang berputar di atas Yang Kai. Mata Yang Kai melebar. Situasi seperti itu berarti Yang Sue dapat mengaktifkan kekuatan artefak Kaisar Agung ini. Tetapi dia bahkan belum melihat Yang Sue memperbaiki jam pasir ini. Bagaimana dia melakukannya? Terlebih lagi, jam pasir selalu berada di tangan Raja Angin. Raja Angin telah menyempurnakannya di sini selama 100 tahun untuk mengaktifkan kekuatannya. Tetapi masih ada batas kekuatannya. Namun, dari sikap Yang Sue, sepertinya dia beberapa kali lebih kuat dari Raja Angin. Setelah aliran pasir kecil berputar 3 kali, itu langsung mengalir ke kepala Yang Kai, mengalir ke tubuhnya seperti benda tak terlihat. Tubuh Yang Kai bergetar. Tetapi segera setelah itu, kegembiraan memenuhi hatinya. Karena ketika 10.008 butir pasir waktu ilahi mengalir ke kepalanya, dia dapat dengan jelas merasakan umur panjangnya dengan cepat kembali. Mengangkat tangannya, kulit layu Yang Kai mulai memulihkan kilaunya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G, dan daging serta darahnya mulai terisi. Ini adalah perubahan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Seolah-olah tubuhnya tiba-tiba mendapatkan kekuatan dan vitalitasnya yang melemah dipulihkan. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Dia telah menghabiskan banyak usaha dan hampir mati bersama dengan Raja Angin. Pada saat itu, dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Hanya berpikir bahwa dia benar-benar tidak bisa membiarkan Raja Angin mengeluarkan jam pasir tanpa akhir. Bahkan jika itu berarti mati di sini. Tapi setelah itu, dia benar-benar sedikit takut. Bukan karena dia takut mati. Tetapi setelah dia meninggal, apa yang akan terjadi pada manik batas misterius? Apa yang akan terjadi pada wilayah iblis? Apa yang akan terjadi pada miliaran makhluk hidup di Star Boundary? Bagaimana dengan keluarga dan teman-temannya? Itulah sebabnya dia takut. Tetapi sekarang setelah dia memulihkan umurnya yang hilang dari pasir waktu ilahi, dia tidak lagi perlu khawatir tentang kematian di akhir umurnya. Dengan masa hidupnya yang dipulihkan, luka Yang Kai tampaknya jauh lebih baik. Dia tidak lagi tampak seperti cahaya yang kehabisan minyak, tetapi tampak lebih energik. Ekspresi Yang Sue sangat serius, dan lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Jelas bahwa tindakan ini cukup membebani dirinya, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tubuhnya sedikit gemetar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Baru saat itulah dia tiba-tiba mengubah tekniknya, menyebabkan Yang Kai merasakan seluruh tubuhnya gatal ketika butiran pasir kecil terbang keluar dari pori-porinya. Jika ini bukan Divine Sense of Time, apa itu? Menerima bimbingan Yang Sue, 10.008 butir pasir waktu ilahi kembali ke jam pasir. Yang Sue mengambil beberapa napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya di depan wajah Yang Kai, menyebabkan cermin muncul, mencerminkan penampilan Yang Kai saat ini saat dia menyeringai. Kakak, lihat penampilanmu saat ini. Apakah kamu puas? Yang Kai melihat sekeliling dengan hati-hati. Ada beberapa perubahan pada wajahnya, tetapi itu tidak berarti. Paling-paling, dia berusia 5 hingga 6 tahun lebih tua. Tetapi rambutnya agak abu-abu, memberinya aura kuno. Yang Sue menghela nafas. Untuk saat ini, hanya ini yang bisa kulakukan. Di masa depan, setelah Xiaoer dan saya benar-benar menyempurnakan jam pasir tanpa akhir, kami akan dapat memulihkan semua umur kamu yang hilang. Petik 2. Bagus. Sangat bagus. Yang Kai sudah sangat puas. Awalnya, dia berada di ambang kematian karena usia tua. Tetapi sekarang setelah dia pulih ke masa jayanya, bagaimana mungkin dia tidak puas? Metode Yang Sue sangat mengejutkannya. Tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa ini mungkin bukan metode Yang Sue, tetapi pekerjaan jam pasir tanpa akhir, harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Raja Angin hanya mampu menampilkan sebagian kecil dari kekuatan harta ini sebelumnya. Jadi setelah mengatakan ini, dia bertanya, berapa banyak esensi kehidupan yang hilang? Mata Yang Sue memerah saat dia berbisik, beberapa ratus tahun, dengan wajah penuh mencela diri sendiri. Jika dia bekerja lebih keras, dia mungkin bisa memulihkan semua umur kakak laki-lakinya, tetapi kultivasinya tidak cukup tinggi untuk memperbaikinya. Yang Kai tertawa dan menepuk kepalanya. Hanya beberapa ratus tahun, bagaimana bisa seorang kakak laki-laki lebih muda dari adik perempuannya? Mengatakan demikian, dia berdiri.
Kakak tidak terburu-buru untuk bergerak. Kamu harus terlebih dahulu memeriksa apakah ada bahaya tersembunyi. Yang Sue menahannya dan menoleh untuk melihat Raja Angin yang meringkuk di tanah seperti anjing mati. Dia mata menyipit saat niat membunuh melintas di dalamnya. Serahkan orang ini padaku dan Xiaoer. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai melihat ekspresi membunuh di wajah gadis kecil itu. Di masa lalu, dia baru berusia beberapa tahun. Jadi meskipun dia marah, dia hanya berpura-pura galak dan imut. Sekarang dia tiba-tiba tumbuh dewasa dan mengungkapkan niat membunuhnya. Yang Kai benar-benar tidak bisa terbiasa dengannya. Namun, dia masih adik perempuannya. Jadi tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Dia bahagia. Mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Bagus, tapi jangan bunuh dia. Membuatnya tetap hidup masih berguna." Yang Sue berbalik untuk menatapnya dan tersenyum. "Jangan khawatir. Jika Suer ingin dia hidup, dia tidak akan mati bahkan jika dia mau." Mengatakan demikian, dia menatap Yang Xiao. Yang Xiao menyeringai. "Apapun yang dikatakan bibi kecil, aku akan melakukannya." Mengepalkan tinjunya, Yang Xiao berjalan menuju Wind Monarch. Tubuh dan pikiran Wind Monarch sedingin es, dan tangan serta kakinya dingin. Meskipun kondisinya tidak baik, setidaknya pendengarannya masih ada. Percakapan antara Yang Kai, Yang Sue dan Yang Xiao baru saja memasuki telinganya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pria dan wanita muda yang tiba-tiba muncul ini adalah bawahan Yang Kai? Ini benar-benar kebocoran di rumah di malam hujan. Tubuhnya seperti panah di ujung penerbangannya. Jam pasir yang tak berujung diambil. Penjaga kuil waktu hilang. Musuh sebenarnya memiliki dua karakter ganas lainnya. Bagaimana bisa ada peluang kemenangan? Baru saja, pukulan keras Yang Xiao telah meninggalkan bayangan di hatinya. Jadi ketika dia melihat Yang Xiao berjalan dengan ekspresi jahat di wajahnya, Raja Angin dengan cepat berkata, "Seorang sarjana dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Cepat berikan raja ini kematian yang cepat. Raja ini akan menunggumu di jalan menuju dunia bawah." Yang Xiao mencibir, "Kamu sampah. Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan bibi kecilku? Jika dia ingin kamu hidup, kamu bahkan tidak akan bisa mati." Petik 2. Membungkuk. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat Raja Angin seperti anjing mati. Di sisi lain, Yang Sue bahkan tidak menoleh saat dia mengarahkan jarinya, menembakkan seberkas cahaya yang dalam ke arah Raja Angin. Ekspresi Raja Angin berubah secara naluriah, berpikir bahwa pihak lain mencoba membunuhnya. Tetapi segera ekspresinya menjadi tenang. Jatuh ke tangan musuh lebih baik daripada disiksa. Tetapi ketika cahaya mendalam memasuki tubuhnya, ekspresi Raja Angin berubah. Karena cahaya mengandung energi yang dalam, tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan, itu sebenarnya sangat bermanfaat baginya. Wind Monarch dapat dengan jelas merasakan bahwa luka-lukanya sembuh dengan cepat, dan luka yang dideritanya akibat pemukulan Yang Xiao sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G, secara bertahap melahirkan beberapa kekuatan di tubuhnya. Namun, itu tidak cukup untuk membebaskan diri dari pengekangan Yang Xiao. Setelah berjuang sebentar, Yang Xiao menyeringai padanya, "Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Silakan nikmati." Mengatakan demikian, dia mengangkat tangannya dan menghancurkan Raja Angin ke tanah. Yang Xiao adalah ras naga dan dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Setelah berkultivasi di Flowing Time Temple selama 500 tahun dan menerima warisan Kaisar Agung waktu mengalir, kekuatannya telah mencapai tingkat master. Dengan ledakan keras, Wind Monarch jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya membungkuk ke depan. Yang Xiao bergegas maju. Tinjunya berubah menjadi kabur saat dia menabrak Wind Monarch. Dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatannya dan hanya menggunakan sedikit kekuatan fisiknya. Setiap pukulan yang dia lemparkan menyebabkan Raja Angin menderita banyak rasa sakit. Tetapi itu tidak merenggut nyawanya. Setelah beberapa saat, Raja Angin dipukuli seperti anjing mati, hanya bernafas. Untungnya, dia adalah Kaisar Sudo dan memiliki vitalitas yang kuat. Jika tidak, dia akan dipukuli sampai mati oleh Yang Xiao. Tetapi sekali lagi, Yang Xiao ingin menahannya di ujung hidup dan mati. Jika dia benar-benar mati, dia tidak akan bisa melihat ayah dan bibi kecilnya. Ketika Yang Xiao menarik tangannya, Yang Sue menjentikkan jarinya dan mengirim seberkas cahaya mendalam lainnya ke tubuh Raja Angin. Sama seperti adegan tadi, luka di tubuh Wind Monarch telah sembuh dan kekuatannya telah pulih, menyebabkan dia merasa agak terkejut. Lagi, Yang Xiao berteriak dan menerkam ke depan. Putaran pukulan lagi. Yang Kai juga kagum dengan adegan ini. Dalam 2 kali pertama, Yang Sue hanya menggunakan cahaya mendalamnya. Tetapi Raja Angin telah mengalami perubahan yang begitu jelas. Bahkan dengan penglihatan Yang Kai, dia tidak dapat melihat melalui misteri ini dan tidak bisa menahan kerutan. Apakah ini teknik penyembuhan?
Yang Sue menatap kakak laki-lakinya tanpa berkedip, seolah-olah dia tidak puas dengannya. Mendengar ini, dia tersenyum. Ini bukan teknik penyembuhan, tetapi memiliki efek penyembuhan. Apa itu? Time backtrack. Yang Sue melihat minat Yang Kai dan segera menjelaskan dengan antusias. Saat itu, Paman Kyongki ingin membawa Xiaoer ke Four Seasons Land. Mengatakan bahwa Xiaoer dilahirkan dengan bakat luar biasa dan merupakan kandidat yang baik untuk mengolah hukum waktu. Jadi dia datang ke sini untuk menerima warisan Kaisar Agung. Saat itu, saya masih muda dan hanya ingin bermain-main. Jadi saya bersikeras mengikuti Xiaoer. Paman Kyongki tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa setuju. Sister Liu Yan juga datang untuk melindungi saya. Jadi kami datang ke sini bersama-sama. Setelah beberapa saat, Yang Sue melanjutkan. Bakat Xiaoer memang luar biasa. Dan dia adalah kandidat terbaik untuk mengolah warisan Kaisar Agung. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kebetulan, dengan saya di sekitar, kami sering bermain bersama. Dan setelah beberapa waktu, saya merindukan orang tua saya dan kamu dan ingin kembali. Namun, mudah untuk memasuki Four Seasons Land. Tetapi sulit untuk pergi. Jadi saya terjebak di sini. Sister Liu Yan mengajari saya cara berkultivasi. Dan setelah masa damai dan tenang, kultivasi saya berangsur-angsur meningkat. Jadi saya mulai mendiskusikan kultivasi saya dengan Xiaoer. Setelah itu, saya menemukan bahwa hal-hal yang dia kembangkan sederhana dan jelas bagi saya. Dan ketika Paman Kyongki mengetahuinya, dia terkejut. Setelah beberapa tes, dia mengetahui bahwa saya juga dapat mengolah warisan Kaisar Agung. Jadi sejak saat itu, Xiaoer dan saya mempelajari hukum waktu bersama hingga hari ini. Namun, Xiaoer dan aku sama-sama mempelajari arah yang berbeda. Xiaoer mengolah masa depan, sementara saya mengolah masa lalu. Saat dia berbicara, Yang Sue mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Raja Angin. Raja Angin baru saja dirusak oleh Yang Xiao. Dan setelah menerima ini, dia telah pulih sedikit. Yang Sue menyeringai dan berkata, itu benar. Sampai batas tertentu, saya dapat memberikan waktu untuk kembali ke masa lalu. Keadaannya saat ini sama seperti ketika dia bertarung dengan kakak laki-laki.